Faslun arkanu allati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Pasal rukun-rukun yang talzamuhu, yang mesti, yang wajib, fiha di dalam rukun salat itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah. Ya, wajib tuma'ninah di dalam salat. Arba'atun, ada empat. Yang pertama ar-ruku', ruku. Ya. Ruku'nya harus tuma'ninah. Yang kedua wal i'tidal, itu berdiri setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Wasujudu, yang ketiga sujud. Wal julusu, yang keempat duduk. Baina sajdataini, di antara dua sujud. Nah, masalahnya apa itu tuma'ninah? Dijelaskan oleh pengarang kitab Safinatun Najah. At-tuma'ninah itu dia, tuma'ninah itu adalah definisinya sukunun ba'da harakatin bihaisu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Sukun, diam, tenang setelah bergerak, ya, sekedar pergerakan itu setiap anggota tempatnya, ya, pada tempatnya dengan membaca subhanallah. Artinya tenang, ya, diam, tidak terburu-buru, ya, sakinah itu kan dalam, karena ada kalau kita pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Sukun itu diam, sakinah itu diam, tenang, diam, ketenangan, kedamaian di dalam sholat, ya, setelah bergeraknya, ya, setiap anggota sholat, ya, pada tempatnya dengan posisi diam tenang itu membaca subhanallah. Nah itu, jadi jarak jedanya itulah tuma'ninah. Jadi artinya tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru dalam sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu yang ada 18, ya, kita pelajari sebelumnya. Wajib tuma'ninah. Rukun dalam sholat wajib tuma'ninah. Pertama ruku. Nah, ruku itu artinya posisinya 90 derajat. Artinya kalau orang sholat ada air ditaruh di pundaknya, air tidak jatuh. Ditaruh telur nggak jatuh. Itulah 90 derajat. Kecuali pengecualian, ya, orang yang sakit, kayak Abi ini sakit apa namanya, pinggang. Kalau sakit pinggang itu susah, maksain malah sakitnya luar biasa, nyerinya luar biasa. Maksain supaya ruku 90 derajat itu sulitnya luar biasa. Saya punya pinggang loh, jadi nggak bisa rukunya lurus gitu, maksain itu susah. Dulu ada yang ngomong itu jamaah, Ustaz kok rukunnya nggak tuma'ninah? Memang saya akui sehingga tuma'ninah. Makanya kenapa? Karena memang sakit ini pinggang. Ya mungkin harus udah pernah dibekap, udah pernah tapi masih biasa. Mungkin karena umur kali ya. Dulu nggak begini. Hah? Kenapa? Oh gitu ya. Kumpul sama panas sejajar. Iya begitu, harus latihan begitu. Sakit banget ya. Iya, insyaallah. Itu yang jadinya enggak. Nah kalau yang masih muda-muda ini, ya 90 derajat lah, ya. Nah itu namanya tuma'ninah, ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Maha suci Allah al-azim, maha agung wa bihamdi, segala puji bagi Allah. Wal i'tidal, dan i'tidal itu setelah ruku tadi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah ini kadang-kadang saya juga mungkin karena tidak paham. Kalau sholat berjamaah, imam membaca Sami Allah, makmum nggak usah baca Sami Allah lagi, langsung Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma basita min syai'in ba'du. Ini kan berawal dari ucapan bagaimana? Kenapa nih? Riwayatnya kok yang pergantian antara rukun yang satu dengan rukun lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ketika ruku bukan Allahu Akbar?
Ada riwayatnya Pak. Ini riwayatnya Pak Haji Jam. Jadi riwayatnya adalah ketika kalau nggak salah Abu Bakar As-Siddiq waktu itu terlambat ingin mendapatkan rokat pertama bersama Rasulullah SAW. Lari-lari dia kan habis wudhu tuh, lari-lari sampai terlambat, lari ingin dapat rokat pertama bersama Rasulullah. Lari-lari, kemudian malaikat Jibril, istilahnya tuh rukuknya Rasulullah tuh diapain, agak ditahan sebentar. Jadi nggak bisa langsung, ya kan? Nah kemudian tahan sebentar, baru sahabat Abu Bakar, kalau nggak salah sahabat Abu Bakar, langsung Allahu Akbar. Ya, berarti kan dapat 1 rakaat kan? Nah, Rasulullah mendengar, ya, mendengar apa? Kalimatnya Alhamdulillah. Maksud Alhamdulillah, Abu Bakar, Alhamdulillah saya dapat rakaat. Alhamdulillah. Setelah itulah Sami Allah, Allah mendengar pujian orang yang memuji Allah. Ya kan? Allah mendengar orang yang memuji Allah, itu Abu Bakar. Sami Allah. Maka berdoalah Rasulullah, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian seluas langit dan bumi, wa bil masih, dan setelah itu ya Allah. Ya kan? Itu awalnya sejarahnya, makanya Sami Allah man hamidah itu. Masya Allah. Itulah saking sahabat itu mendapatkan takbir pertama bersama imam. Bahkan banyak keutamaan kan, orang yang bisa sholat berjamaah takbir pertama bersama imam itu banyak keutamaan-keutamaannya. Rezekinya, rumah tangganya, kehidupannya, kematiannya, mendapatkan jembatan Shiratal Mustaqim, mendapatkan catatan dari tangan kanan, masuk surga tanpa hisab. Itu keutamaan-keutamaan orang yang sholat berjamaah takbir pertama bersama imam. Itulah, apalagi sampai minimal 40 hari, yang 40 waktu. Masya Allah. Iya, 40 waktu. Makanya ke jamaah tabligh kan begitu kan. Nah itu lebih penting. Iya, dia 40 waktu sholat. 8 hari. Iya. 40 hari 40 malam. Iya. Kali 8 kali. Insyaallah. Nah, itu ruku. Yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud. Nah, posisi sujud kan udah tahu kan ya. Yang kena pada tempat sujud itu pertama jidat, kedua tangan nih. Berarti 3 kan? Ya. Kemudian dengkul, dua-duanya. Kemudian kaki, semuanya di jari-jarinya, termasuk jari-jarinya. Itu yang harus terkena. Hidung, mulut ini sunnah, tapi lebih baik kena. Ya, lebih baik kena tempat sujud. Ini mesti tumanina dalam sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan harus diingat, doa mustajab ada doa ketika sujud. Apalagi sujud terakhir di dalam sholat. Makanya manfaatkan. Ya, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, doa. Tapi jangan dilafazkan, di hati aja. Ya, di hati aja. Misalnya, ya Allah, hamba mohon rezeki, sehat, panjang umur, sehat. Bebas ya. Boleh, tapi dalam hati. Jangan dilafazkan, boleh aja. Seluruhnya kita kerahkan. Kalau almarhum Ustaz Arifin itu Asmaul Husna. Sujud terakhir itu Asmaul Husna. Terutama sholat sendiri, tahajud. Jadi lama tuh bisa semuanya dibaca. Setiap Asmaul Husna itu dia berdoa. Misalnya Rahman, doa ya Rahman, rahmati kami, sayangi hamba. Dosa. Ya Rohim, ya kan? Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Satu-satu itu di doa, dia berdoa dengan dia sampai 99 sampai selesai. Makanya kenapa? Pertama doa mustajab, pertama lagi sholat, kedua lagi sujud, ketiga asmaul husna kan, walillahi asmaul fad'uhu biha. Wah itu mustajab banget tuh doa tuh, tidak akan meleset doa tuh ketika sujud. Kemudian julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud apa namanya itu? Duduk duduk di antara dua sujud. Ya, duduk iftiras dan duduk juga tahiyat juga ada. Duduk iftiras dan duduk tahiyat. Itu juga tumaknina. Ya, arahkan semuanya kaki ke kiblat semua. Nah, ini ya.
Jadi 4 rukun yang mesti tumaknina. Ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu tumaknina. Apa itu tumaknina? Sukunan ba'da harakatin bi'aisu yastaqiru kul udwin mahallahu biqadri subhanallah. Diam, tenang setelah bergerak. Ya, anggota sholat, ya sekedar bergerakan itu tempatnya adalah ketenangan itu biqadri subhanallah. Ya, sekalimat subhanallah, tenang, diam. Itulah namanya tumaknina. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa pahami 2 pasal ini dan kita bisa amalkan dalam sholat yang kita lakukan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab.